Maria Sikara. Terima kasih Bapa untuk kesempatan yang indah ini. Kami masih dianugerahi kesempatan oleh Engkau untuk dapat menghadap Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Yesus Kristus namanya. Mari kita berdoa bersama-sama. Ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu. Di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman, cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya. Dan ampunilah dosa-dosa kami. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Dengan suara yang keras dan lantang dari tempat kita masing-masing, mari kita bersama-sama berkata, 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menundungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin.
terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh, hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba firman-Mu, Bapak Pendeta Yusman Swardana Legawa. Dan urapi setiap kami, sehingga kami dapat menangkap isi hati Bapa. Dalam nama Yesus, yang siap mendengarkan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam revival, salam kebangkitan. Semangat pagi, semuanya semangat pagi. Ya, senang sekali hari ini Jumat 11 Agustus 2023 boleh bersama-sama kembali. Dan hari ini hambanya yaitu Bapak Pendeta Yusman Swardana Legawa akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Silakan Pak Yusman. Shalom semua, saudara-saudaraku, selamat pagi, selamat memasuki hari yang baru. Senantiasa yang baru Tuhan berikan kepada setiap anak-anaknya. Ya, mari kita akan masuk di dalam renungan di dalam waktu 20 menit ini. Saudara, mari kita akan melihat di dalam slide saya yang pertama. Silakan bisa ditampilkan. Nah, saudara, slide yang pertama ini tertulis psikosomatik atau bahasa Indonesianya psikosomatik. Asal kata dari kata psyche, pikiran, dan soma, tubuh. Walaupun kata pertama ini saya tampilkan, tetapi ini bukan merupakan tema utama pembahasannya. Ya, nanti kita masuk di dalam beberapa slide, kita tahu tema apa yang sedang kita bahas ini. Ya, psikosomatik. Saudara pernah mendengar mungkin ada rekan-rekan atau teman-teman saudara, atau mungkin saudara sendiri yang merasakan sakit di tubuh entah bagian mana. Sakit ini tidak pernah terasa sembuh, sembuh sebentar kok terasa lagi, sembuh sebentar kok lain tempatnya sakit lagi, terus begitu, terus sakit-sakit begitu ya. Sehingga nampaknya dokter jadi capek, dikasih obat apa saja tidak pernah sembuh. Saya punya teman belakang hari seperti ini, saudara ya, sudah datang, sudah operasi leher sini, operasi di pinggang.
Tapi dia tetap pulang Indonesia, tetap menyatakan di rumah masih ada sakit, ya. Nah, saudara, ini yang disebut psikosomatik. Jadi tubuh menjadi sakit sebab pikiran, ya, pikiran yang menyebabkan tubuh itu sakit, seolah-olah sakit, ya. Kita lihat slide yang kedua. Saudara perhatikan ya gambar nomor 2 ini. Nah, psikosomatik, kalaupun tubuh dikasih obat apa saja, ya sebetulnya nggak ada apa-apa tubuhnya itu. Tidak ada organ yang rusak, tidak ada bakteri atau virus, ya. Sebab penyebabnya itu bukan di dalam tubuh itu, tetapi ada di dalam jiwa. Ini ya, manusia ingat ya, tubuh jiwa roh. Jiwa. Nah, problemnya ada di dalam pikiran dan emosi seseorang itu, di jiwanya. Makanya yang harus diobati sebetulnya apa? Jiwanya, ya. Mentalnya ini harus diobati. Kalau orang dunia katakan lari kemana kalau psikosomatik? Datanglah kepada psikolog, ya. Psikolog. Boleh enggak orang percaya ke psikolog? Boleh. Itu kan ilmu pengetahuan, boleh ya. Nah, saudara lihat slide yang berikutnya, yang ketiga, Anda perhatikan slide ketiga. Inilah sebelum terjadi psikosomatik, orang itu selalu diawali oleh kesehatan mental, ya. Dimulai dari mana? Rasa khawatir yang tidak kunjung hilang, rasa takut-takut sering muncul terus, sampai jadi stres, depresi, hati cemas-cemas terus. Ini juga bisa menyebabkan apa, sakit hati atau ada pahit, ya. Semua problem-problem hati lainnya itu sebagai awal. Ini awal munculnya psikosomatik, gangguan mental, gangguan jiwa yang menyebabkan fisiknya tidak apa-apa, tapi terasa apa-apa, gitu ya. Jadi perhatikan itu, karena ketakutan, kekhawatiran, kecemasan itu semua sangat berbahaya. Karena itu firman Tuhan katakan, segala sesuatu yang pahit, ya, kebencian, dendam, semua iri hati itu harus dibuang, harus bersih dari hati orang percaya, ya. Sebab banyak dampaknya, efeknya banyak gitu loh, ya. Nah, jadi jalan terbaik kalau tidak ke psikolog kemana? Nah, saudara, mari kembalilah yang utama kepada siapa? Siapa pencipta ini semua, ya? Siapa yang membuat ini semua? Datang kepada pencipta itu utama, ya. Orang sering keliru, setelah usaha kemana-mana baru ke Tuhan, kebalik, ya. Pokoknya problem utama yang penting diselesaikan kepada Sang Pencipta. Nah, sebagai orang-orang yang percaya Tuhan Yesus, datanglah kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, gitu. Inilah sumber segala-galanya buat orang percaya. Next slide. Sekali lagi saudara diingatkan, marilah segala persoalanmu apa saja, jalan terbaik, the best way untuk menyelesaikan persoalan saudara adalah datang kembali kepada Sang Pencipta. Bukan cuma mendekat, tapi melekat erat kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, kalau udah begini, inilah jalan paling tepat. Loh, kapan ke psikolognya? Boleh-boleh juga ke psikolog, ya. Psikolog Anda datang, Anda konsultasi, tapi ingat yang utama adalah kebenaran firman Tuhan. Apa-apa yang Tuhan Yesus katakan itu jadi pegangan, ya. Silakan mereka yang belajar ilmu tentang kedokteran, tentang kejiwaan itu juga menolong dan membantu. Tetapi saya tetap nyatakan yang paling sempurna, paling dahsyat adalah penyelesaian lewat Sang Pencipta, ya, Tuhan Yesus Kristus. Next slide. Ada apa? Yang kita butuhkan apa sih yang sesungguhnya? Yang dibutuhkan saudara dan saya itu ada di Yohanes 14 ayat 27. Inilah kebutuhan utama sebenarnya manusia, ya. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu.
Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia ini kepadamu. Lalu ditutup dengan kalimat, jangan gelisah dan gentar hatimu. Nah, saudara coba pikir sejenak. Kalau engkau juga boleh sukses, engkau juga lagi boleh berjuang hari-hari ini di dalam perkara apapun, sesungguhnya yang dirindukan manusia itu adalah damai sejahtera. Ya. Dan ingat, damai sejahtera itu tidak sama dengan damai sejahteranya dunia. Nah, saudara, ada satu kalimat yang tercetus keluar dari seorang konglomerat China yang terkenal nih orang, Jack Ma. Saya nggak ngerti agamanya apa Jack Ma, tapi dia nulis begini. Bahagia itu tidak ada di dalam kekayaan. Kalau orang cari bahagia di dalam kaya, nggak ada. Justru dia bilang, waktu dia masuk kategori orang kaya, dia lebih susah mencari rekan yang benar ini yang mana. Waktu dia kaya, dia sulit menemukan teman yang sejati, yang murni, yang tulus, yang mana. Nggak bisa. Sebab saat dia sukses luar biasa, semuanya baik. Ya, semuanya baik. Dan kalau dia bicara tentang kekayaannya, apakah ini yang membuat dia bahagia? Tidak. Ya. Dia katakan, kekayaan tidak bisa membuat dia manusia bahagia. Dan itu betul. Ada satu lubang di dalam setiap pribadi manusia, saudara dan saya, lubang ini hanya bisa ditutup oleh Tuhan Yesus. Tidak bisa ditutup oleh yang lain yang ada di dunia ini. Ya, semuanya nampaknya ya tapi enggak. Ya, orang seringkali berkata begini, kalau saya nanti kaya suatu hari, saya akan bahagia. Memang pada waktu dia dapatkan kekayaan itu, di detik-detik itu dia ada sukacita, ada kesenangan. Bagaimana nggak senang? Uang banyak bisa beli apa saja. Ya, mata mau apa? Seperti minggu kemarin saya bicarakan, mata Salomo ingin apa? Karena dia mampu, dia kaya, dia bisa semua dia miliki. Itu kesenangan. Tapi akhir hidup Salomo dia kosong. Ya, gitu ya. Ayo kita ingat-ingat. Jadi damai sejahtera ini yang Tuhan kasih itu lain dengan damai sejahtera dunia. Lalu ditutup efek damai sejahtera itu dipesankan jangan gentar dan gelisah. Loh ada apa ini? Ayo saudara, kita mau pelajari kata shalom. Ini kata kental di orang Kristen. Di mana-mana ketemu shalom. Di gereja shalom. BA shalom. Semua shalom orang Kristen, ya. Tapi pahamkah saudara kata shalom sebenarnya ini apa? Kok damai sejahteranya Yesus ini lain dengan damai sejahtera yang diberikan dunia ini? Gitu, lain. Gitu loh ya. Kita mau belajar sesungguhnya ada apa dengan shalom ini. Next slide. Kita masuk satu slide lagi. Filipi 4 ayat 7 ya. Damai sejahtera yang melampaui segala akal. Catat ini. Damai sejahteranya Yesus ini melampaui segala akal. Akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Oh, ini yang disebut dampak tadi. Tidak gentar, tidak gelisah. Hati dan pikiranmu itu akan terpelihara. Oh, nyambung. Nyambung. Makanya jangan gelisah dan gentar hatimu itu bicara pikiran perasaan ya. Damai sejahtera yang melampaui segala akal. Itu artinya gini loh. Damai sejahtera yang satu ini unik. Ini bisa menembus logika manusia. Logikanya, kalau saya pikir Pak, rasanya beban persoalan saya ini sudah tidak ada jalannya. Sudah nggak ada obatnya. Mustahil saya bisa tenang. Ini pikiran logika manusia. Kalau kondisiku seperti ini, mustahil bisa tidur. Tapi karena Kristus, tidur juga tuh. Saudara ingat kan, Petrus waktu di penjara. Dia tahu sebentar giliran dia dibunuh.
Sebab Yakobus sudah dibunuh. Ya, sebentar giliran dia masuk di penjara, dikawal dengan ketat. Harusnya dia tidak bisa tidur. Tapi Alkitab catat, Petrus bisa tidur nyenyak. Tidur nyenyak. Ya, ini bedanya. Dan dia ditolong oleh malaikat Tuhan. Kalau Anda baca, betapa dahsyat pertolongan malaikat. Diperintahkan, ayo keluar, satu malaikat. Keluar. Jalan melewati pengawal satu, pengawal dua, lewati pengawal. Pengawalnya nggak ada yang tahu. Matanya tertutup semua. Ya, sampai jauh keluar sono, baru malaikat meninggalkan Petrus. Tinggalkan pergi. Nah, inilah dahsyat ya. Ada apa sih sebetulnya ini? Apa sih kaitannya damai sejahtera ini? Kok bisa menyambung ke hati dan pikiran yang terpelihara, dijamin. Aduh, luar biasa, saudara. Setiap orang butuh damai sejahtera. Nggak ada manusia yang tidak butuh damai sejahtera. Saya mengalami damai sejahtera yang sebentar akan saya saksikan ya. Tidak pernah saksi saya ini. Sebentar saya saksikan. Alami di dalam proses pandemi 3 tahun. Nah, saudara ya, saya akan lanjut dulu. Next. Jadi kata shalom ini artinya apa, Pak? Bukan artinya. Makna dalamnya apa, Pak? Nah, ya. Shalom, shalom gitu ya. Shalom itu saudara, ingat-ingat ya. Shalom itu maksudnya segala sesuatu dalam hidupmu itu berada di dalam tatanan, semua tatanannya sesuai dengan tatanan Tuhan Yesus. Setiap segi sisi hidupmu itu sesuai dengan tatanan Tuhan Yesus. Sesuai dengan kehendak Tuhan, tertata baik. Paham ya? Arti gini loh saya kasih perumpamaan ya. Saudara masuk ruangan ini kocar-kacir, saudara. Nggak sesuai dengan tatanannya. Kursi tamu mesti di sini, kursi tamunya di balik gitu ya. Nah ini enggak. Shalom itu membawa makna di dalam dirimu itu segala sesuatunya berada dalam tatanan sesuai kehendak Tuhan. Catat itu ya. Nah, bagaimana Pak hubungannya? Hubungannya ayo kita belajar di ayat ini. Next ayat. Yes. Yesaya 32 ayat 17. Saudara perhatikan ayat ini. Di mana ada kebenaran, siapa kebenaran itu? Yesus. Siapa kebenaran itu? Firman. Di mana ada firman, di mana ada Yesus, kalau Yesus di hatimu, Yesus di dalam hidupmu, firman di dalam hidupmu, akan tumbuh di situ itu damai sejahtera. Jadi otomatis, di mana ada firman yang melekat dalam hatimu, di situ akan muncul shalom. Shalom, damai sejahtera. Ya. Dan akibat kebenaran tadi, akibat Kristus, akibat firman tadi, akan muncullah rasa tenang dan ketentraman selama-lamanya. Jadi kalau ada firman, kalau ada kebenaran, ada Yesus, ada shalom. Dan ini akan membawa rasa tenang, tentram. Kapan? Selama-lamanya. Firman, kebenaran di hatiku, ada shalom. Dan ini akan membangun ketenangan, ketentraman. Ada shalom. Ada shalom. Ada kebenaran, ada shalom. Loh, kok bisa begitu? Kalau saudara hidup di dalam kebenaran, artinya semua sisi hidup saudara itu tertata sesuai dengan firman, dengan kehendak Tuhan, dengan maunya Tuhan. Kalau udah begitu itu, shalom itu ya di situ itu, gitu loh. Akan muncul. Tapi kalau nggak ada tatanan sesuai dengan kebenaran Tuhan, nggak ada shalom itu. Ya, kebenaran itu tidak ada dalam saudara. Nah, jadi percayalah, kalau diartikan shalom itu ya ada, pokoknya terpelihara Pak, hidupnya baik, ya. Di situ secara rohani, jasmani, ada berkat, kesehatan, semuanya baik di situ. Lengkap dah kalau damai sejahtera itu. Yes.
ya, itu lahirnya munculnya karena semua kondisi, maknanya karena Anda berada dalam tatanan sesuai dengan kehendak Tuhan. That is, ada shalom di situ. Ya. Nah, saudara, saya mau saksi. Benarkah kalau ada shalom itu membawa tenang, damai sejahtera, nggak gentar, nggak gelisah? Benar, saudara. Ya, pokoknya berdirilah benar saja, hidupnya benar saja. Ya, saya saksikan ini. Selama pandemi, di dalam kurun waktu 3 tahun pandemi, itu ada orang-orang kelompok yang terkena dampak negatif, ya, menjadi parah, kesulitan, finansial kesulitan. Tapi ada sekelompok orang-orang Kristen, tidak Kristen, itu ada sekelompok orang yang diuntungkan. Justru di pola-pola pandemi dia beruntung banget. Nah, contohnya ya, kalau mereka di pandemi kemarin hidup di dalam dunia kesehatan, dalam bisnisnya tentang herbal, kesehatan, multivitamin, ya, semuanya itu biasanya baik semua mereka itu, ya. Tetapi di sisi lain, kalau saudara punya travel agent, ya macet lah, macet total dah, ya. Nah, saudara, pada waktu itu saya ini kan orang yang dulu di dunia sekuler 24 tahun di dunia asuransi, industri asuransi jiwa, ya. Pada waktu memutuskan masuk pelayanan dan menjadi full time, artinya dunia itu saya lepas. Penghasilan yang jelas setiap bulan itu saya jelas hilang, sudah nggak ada. Maka saya hidup secara full time, dan kebetulan di full time itu juga saya dikasih kompensasi kan, ya. Namun kan terbatas, otomatis terbatas jauh. Tapi nggak apa-apa, kita sudah niat komitmen. Nah, di tengah-tengah itulah terjadi pandemi. Akhirnya singkat cerita itu gereja nggak mampu, ya, nggak mampu sampai dipotong separuh, ya, separuh menjadi kecil lagi income. Sudah dari income sekuler segini jadi segini, dipotong lagi segini, ya, menjadi ngecil. Nah, ngecil, perjalanan lama, gereja nggak kuat, nggak tahan, nggak bisa lagi memberi financing kepada saya, maka saya ya nggak terima duit, menjadi nol. Sedangkan undangan-undangan keluar kan nggak ada, ya, nggak ada. Hanya diam di rumah, takut keluar, masih ganas-ganasnya itu, ya. Nah, di tengah-tengah itulah kita secara finansial berhenti total. Lalu kita berpikir bagaimana caranya menghemat baik, ya. Saya mikir anak saya sudah mandiri-mandiri, sudah tidak harus saya kasih uang. Lalu saya melihat, wah, kendaraan kita ini 3 harus kita jual, yang 2 harus dijual. Yang mana? Yang makan biaya tinggi, biaya banyak dijual dulu supaya hemat. Akhirnya jual, ya. Tinggal kendaraan kecil yang saya anggap paling efisien. Nah, udah jual. Nah, saudara tahu di periode itu sudah kita nggak ada income, ya, kita berhenti dari dunia insurance, kita kecolongan, ketipu soal keuangan lagi. Aduh, menyedihkan, jengkel lah, ya. Tapi ya apa boleh buat, kita nggak bisa apa-apa, ya. Kesimpulannya ya hilang sudah. Tapi bagaimana selanjutnya ini? Saudara tahu, selama kita nempel, kita hidup di dalam kebenaran, di mana ada kebenaran, ada Kristus, ada firman, pasti terjadi itu, shalom itu. Pasti terjadi rasa tenang, tentram, tidak gentar dan gelisah. Anda tahu pertolongan Tuhan dari mana? Nah, ini saya mau bersaksi, saudara, ya. Yang Tuhan berikan kepada saya itu adalah pertolongan-pertolongan yang bentuknya kebutuhan saya, bukan keinginan saya. Kalau keinginan itu nggak ada habisnya, tapi kebutuhan-kebutuhan. Suatu hari saya udah catat, waduh, kita akan butuh bayar ini pada tanggal sekian, harus bayar. Gimana ya? Anda tahu, ada seseorang yang transfer saya duit. Siapa dia? Dia adalah tamu gereja saya dulu pada waktu ngembalakan di Palembang.
tamu, bukan jemaat tetap, enggak, tamu. Ya. Tiba-tiba dia transfer. Saya kaget pagi-pagi saya lihat, saya telepon, kok bisa kau kirim ke saya, betulkah angka ini ke saya? Oh iya betul kok, gitu loh. Engkau kan pelayanan pendeta, ya. Ini buat siapa? Gereja saya atau untuk apa? Oh aku nggak tahu. Pokoknya aku dapat berkat, aku sisihkan, aku kirim ke Oh Yusman, untuk kebutuhan apa terserah. Sorry. Untuk kebutuhan apa terserah. Ya, itu satu. Nggak berhenti di situ, saudara. Saya mikir, siapa yang nyuruh otak dia ya? Kalau diberitakan ingat saya, jauh-jauh di sana. Yang Surabaya nggak ada. Memang saya nggak pernah mengeluh. Nggak mau saya. Itu terjadi, beranjak kebutuhan yang lain lagi, muncul lagi hal yang mirip. Orang yang baru kita kenal. Aneh, aneh. Yang ngomongnya hanya ingin berbagi. Yang ketiga, coba, ini contoh 3 aja ya. Masa 3 ini kebetulan? Nggak ada yang kebetulan. Yang ketiga, karyawan showroom telepon saya. Pak Yusman ada di rumah, minta tolong mendoakan orang bisa. Kapan? Sore? Nggak bisa. Besok bisa. Besok. Pagi jam 5. Datang ke rumah saya, ternyata minta doa apa? Mobilnya didoakan, baru beli mobil. Lamborghini. Ya, saya doakan. Saya doakan anak-anak muda, 3 anak muda. Ya, saya selesai, udah selesai. Saya kirim mereka keluar, mau berangkat ke Jakarta. Tapi mereka di rumah saya nggak keluar-keluar ya. Lalu saya masuk lagi, ngapain, nunggu apa? Nunggu apa? Nggak keluar. Jam berapa? Ternyata mereka tuh bingung ngasih amplop saya, saudara. Ya, bingung ngasih amplop. Saya bilang nggak usah, otot-ototan terus, nggak, tetap dia kasih. Dia bilang ini sudah kami sepakat Pak Pendeta, ya. Dikasih. Dan semuanya adalah untuk kebutuhan kita. Ya, aneh ya. Siapa yang suruh gerakan pikiran mereka? Siapa yang suruh gerakan pikiran orang di showroom itu? Pendeta banyak kok di Surabaya, kok datang ke saya, ya. Tidak ada yang kebetulan. Itulah yang Tuhan pelihara lewat orang-orang itu. Ya. Belum lagi ada rekan, suruh saya firman, hamba Tuhan, jauh-jauh, bukan di Indonesia jauh. Lewat hamba inilah memberkati. Semua untuk kebutuhan saya hidup. Di situ saya tahu betul, memang benar. Kalau ada kebenaran dalam hidupmu, engkau pasti di situ ada shalom. Ya, hebat Tuhan kita Yesus, hebat. Ya, jangan gelisah dan gentar. Apa saja, shalom itu ada kalau di dalam hidupmu ada kebenaran. Demikian saudaraku ya, biarlah renungan kita di pagi hari ini di Amerika bisa membangun kita semua. Nggak usah takut lah, apa saja persoalanmu, selama ada kebenaran, ada shalom di situ. Ya, jangan takut dan gentar. Amin. Tuhan memberkati. Amin. Baik Pak Yusman, luar biasa. Silakan Pak berdoa untuk kami supaya shalom itu turun atas setiap kami. Silakan Pak Yusman. Ya. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Firman itu buat rekan-rekanku di Amerika, juga buat aku sendiri. Terima kasih Tuhan. Sebab aku juga sudah mengalami. Benar. Kalau kebenaran itu, Yesus itu, firman itu ada di dalam diriku, maka benar otomatis ada shalom. Karena kalau kebenaran itu dalam diriku, ya diriku harus tertata dengan benar sesuai kehendak Tuhan. Maka shalom itu mulai bergerak. Akibatnya hamba-Mu tidak takut, tidak khawatir, tidak cemas. Ada ketentraman, ada ketenangan.
Dan cara Tuhan memberi keterangan itu lewat pertolongan-pertolongan yang di luar pikiran kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terlalu banyak bukti saksi yang Tuhan sudah nyatakan buat kami hamba-Mu ini. Tapi biarlah kalau rekan-rekanku yang ada di Amerika juga mengalami ada perasaan takut, khawatir, cemas, janganlah itu menjadikan mentalmu lemah. Tapi kau anak Tuhan akan jadi kuat kembali, tak gentar, karena ada shalom dalam diri. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.